masjid sebesar 69.965.392 rupiah, sehingga total saldo awal sebesar 95.797.806 rupiah. Penerimaan yang terdiri dari kotak infak Jumat 20 Oktober 2023 sebesar 995.000 rupiah, infak jariah dari muhsinin untuk dana operasional masjid sebesar 110.000 rupiah, sehingga jumlah penerimaan sebesar 1.105.000 rupiah. Jumlah penerimaan ditambah total saldo awal sebesar 96.902.806 rupiah. Pengeluaran yang terdiri dari kafaah Ustadz Al-Khatib dan Imam Salat Jumat 20 Oktober 2023 dan konsumsi kajian Ahad subuh 22 Oktober 2023, total pengeluaran sebesar 640.000 rupiah, sehingga jumlah penerimaan ditambah total saldo awal dikurangi jumlah pengeluaran, sehingga saldo sebesar 96.262.806 rupiah, yang terdiri dari dana operasional masjid sebesar 10.589.111 rupiah, dana sosial atau yatim sebesar 15.708.303 rupiah, dana pembangunan masjid sebesar 69.965.392 rupiah, sehingga jumlah saldo akhir sebesar 96.262.806 rupiah. Kami atas nama pengurus DKM Nurul Jannah mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira, kepada para jamaah yang telah menginfakkan sedikit hartanya, baik melalui kengkling maupun transfer. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Diberkati Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengumuman yang selanjutnya kepada jamaah yang ada di luar ataupun di saf belakang, silahkan maju Bapak untuk mengisi saf yang lebih depan dulu, karena sebaik-baik saf adalah saf yang paling depan. Silakan yang di belakang maju ke depan, ya, diisi dulu saf depannya supaya nanti saudara kita yang datang terlambat bisa mengisi saf yang belakang. Untuk selanjutnya kepada yang membawa HP atau alat komunikasi, mohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu kehusuan salat Jumat berjamaah. Dan yang selanjutnya kepada anak-anak yang ada di atas maupun yang di belakang, mohon untuk tidak ribut, tidak bercanda supaya tidak mengganggu kehusuan salat Jumat berjamaah. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Tiada kata yang terindah dan termulia yang keluar dari
lisan manusia selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Sebagai wujud syukur itu, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan bersungguh-sungguh menunaikan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberi solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr yang telah kami bacakan pada mukadimah tadi. Yang artinya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Kata An-Nasr artinya adalah kemenangan atau pertolongan dalam menghadapi lawan. Sedangkan kata Nasrullah menunjukkan bahwa kemenangan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sumber segala kemenangan dan pertolongan adalah semata-mata dari Allah taala. Sedangkan kata Al-Fath artinya terbuka, yakni terbukanya jalan-jalan kemenangan yang tadinya terasa sulit dirasakan kaum muslimin, tetapi Allah memudahkannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa maksud ayat di atas adalah Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah, di mana pada saat itu suku-suku Arab mereka tidak segera masuk Islam. Mereka menunggu bahwa jika Muhammad adalah benar-benar Rasul, pasti dia akan bisa kembali ke Mekah dan membebaskan kota Mekah. Maka setelah Rasul kembali pada peristiwa Fathu Mekah, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Kemenangan dalam Islam adalah terbukanya hati seseorang dalam menerima dan tunduk patuh kepada syariat-syariat Islam. Islam sekali-kali tidak pernah mengajarkan peperangan sebagai sarana menyebarkan dakwah. Peperangan bukan pula dilakukan atas dasar fanatisme kebangsaan, etnis ataupun kesukuan. Tetapi perang diizinkan apabila agama Islam dinistakan, apabila kaum muslimin diusir dari kampung halaman, dan peperangan diizinkan untuk menolong saudara-saudara kita yang terjajah dan teraniaya. Oleh sebab itu, Islam tidak mengajarkan praktek-praktek penjajahan. Islam tidak memerintahkan melakukan pendudukan, tetapi Islam mengajarkan dan memerintahkan untuk melakukan pembebasan. Jadi, hakikat kemenangan dalam Islam berbeda dengan kemenangan dalam perebutan kekuasaan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang selamat dari siksa api neraka dan mendapatkan ridho serta ampunannya masuk ke dalam surganya. Kemenangan Islam bukanlah untuk menguasai wilayah, bukan pula untuk mendapatkan banyak harta benda, tetapi kemenangan dalam Islam adalah kemenangan atas hati nurani manusia untuk tunduk dan patuh menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Adapun bentuk-bentuk kemenangan bisa bermacam-macam. Antara lain yang pertama adalah kemenangan yang langsung dibuktikan dengan mengalahkan musuh, seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun, atau yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai
sehingga Islam bisa tersebar dakwahnya sampai ke Nusantara. Yang kedua, kemenangan dalam bentuk balasan Allah SWT ketika penegak kebenaran itu wafat. Imam At-Tabari menjelaskan, contoh kemenangan ini adalah ketika Nabi Yahya alaihissalam terbunuh oleh musuh, namun para pengikutnya bisa mengalahkan kaum Romawi yang menjadi dalang pembunuhan. Yang ketiga, kemenangan berupa sesuatu yang dianggap kekalahan, seperti dipenjara, diusir, dianiaya, bahkan dibunuh oleh musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Surah Al-Imran ayat 169. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Kemenangan yang keempat adalah istiqomahnya seseorang dalam kebenaran. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa istiqomah merupakan kemenangan terbesar manusia dalam meniti jalan perjuangan. Kemenangan dalam bentuk istiqomah ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, orang-orang sebelum kalian ditanam hidup-hidup, lalu didatangkan kepada mereka gergaji di atas kepalanya, sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Tetapi hal itu tidak menjadikan mereka mundur dari agamanya. Ada pula yang disikat dengan sikat besi hingga terlepas daging-dagingnya, tetapi itu semua tidak menyebabkan mereka berpaling dari agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hal itu menunjukkan bahwa istiqomahnya seseorang dalam agama Islam, dalam kebenaran, itulah kemenangan yang terbesar. Yang kelima adalah kemenangan dalam bentuk kuatnya hujjah dan penjelasan. Imam At-Tabari berkata, Allah berjanji kepada para rasul-rasulnya bahwa mereka pasti akan ditolong, yakni dengan kuatnya hujjah atau argumen yang mampu mengalahkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Kita semua meyakini bahwa suatu hari nanti Al-Aqsa pasti akan terbebas dari penjajahan. Bangsa Palestina pasti akan mendapatkan kemerdekaan. Akan tetapi keyakinan itu bukan berarti kita menunggu tanpa usaha. Keyakinan itu harus diiringi dengan ikhtiar yang sempurna, sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam saat ini di Palestina. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin dalam menjemput kemenangan antara lain, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu malam hari dengan mendirikan sholat tahajud. Sholat tahajud adalah kunci kemenangan melawan musuh. Ini adalah kebiasaan para nabi, para rasul dan orang-orang saleh terdahulu. Maka seyogianya umat Islam jika ingin mendapatkan kemenangan, maka hendaknya mereka bermunajat di malam hari. Barang siapa yang bermunajat di malam hari, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka di siang harinya. Inilah yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang Palestina. Mereka dengan tekun khusyuk beribadah di malam hari, dan di siang harinya Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Yang kedua adalah dengan membangun persatuan. Kunci kemenangan adalah dengan persatuan kaum muslimin, di mana persatuan itu akan membangun kekuatan, akan menguatkan persaudaraan. Umat Islam akan bisa bersinergi ketika mereka membangun persatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan. Dan itu sebenarnya adalah cukup untuk bangsa Palestina. Jika mereka bersatu, maka Allah pasti akan mendatangkan kemenangan dan kemerdekaan. Membangun persatuan juga dilakukan dengan cara meminimalisir perbedaan. Kita harus lebih banyak mendiskusikan tentang persamaan dan tidak banyak berdebat tentang perbedaan-perbedaan. Karena itu hanya akan
membuat umat Islam ini terpecah belah. Yang ketiga adalah dengan bersabar dalam perjuangan. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa sabar itu ibarat kuda pacu yang tidak pernah terperosok. Sabar itu bagaikan pedang tajam yang tidak pernah tumpul, seperti bala tentara yang selalu menorehkan kemenangan. Sabar itu seperti benteng yang kokoh yang tidak dapat dihancurkan. Sabar dan kemenangan adalah dua hal saudara kembar yang selalu bersanding, tidak dapat dipisahkan. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang sesungguhnya kepada kaum muslimin dan mukminin semuanya. Dan kita semua berdoa, semoga saudara-saudara kita yang sedang berjuang di bumi Palestina, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kemenangan, dan saudara-saudara kita yang telah wafat, yang telah gugur, Allah berikan kepada mereka surga yang terindah dan kenikmatan yang hakiki di sisi Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Aqimish shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا